saat ini ketika kondisi mungkin tidak memungkinkan bagi kita, tetapi yakinlah tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Saya mengajak jemaat sekalian untuk tundukkan kepala. Mari mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa ada mengalir dalam kehidupan kita. Kristus sudah membuktikan betapa kasih-Nya luar biasa dahsyat. Kristus sudah membuktikan betapa Dia lahir, betapa Dia datang, betapa Dia memberi hidupnya untuk kita semua, manusia berdosa di dunia. Dia sudah melayakkan kita. Dia membuktikan kasih-Nya dengan mau dan rela menderita. Dia rela mati. Dia rela disalibkan demi kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Bapak, Ibu, dan saya sebagai manusia yang percaya, jangan pernah takut bahwa jaminan keselamatan melalui kematian-Nya adalah jaminan kekal bagi kita umat yang percaya. Mari mengucap syukurlah. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan, bahwa Dialah kekuatan kita, pertolongan kita, pemelihara hidup kita, yang memulihkan kita, selalu hadir, menyertai, menolong di saat susah, di saat duka, di saat bahagia, dan dalam kondisi apapun Dia selalu ada. Jika di antara kita hari ini mengalami banyak hal dalam kehidupan, yakinkan diri kita bahwa lewat pengorbanan Kristus dan kebangkitannya pada hari ini telah membawa kemenangan bagi kita semua. Dan kemenangan itu adalah kemenangan saudara dan saya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku. Engkau anak domba Allah yang hidup, yang datang ke dunia bagiku. Engkau membalut setiap luka-luka dan memulihkan kesehatan Allah.
Berdoa bersama. Sungguh kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kasih Allah yang luar biasa, yang mengasihi kami dan Kau rela mengorbankan nyawamu demi keselamatan kami manusia yang berdosa ini. Dan Kau juga sudah melayakkan kami menghadap Tuhan tanpa lagi ada tirai yang membatasi kami Tuhan, sehingga kami boleh datang dan memanggil Engkau Bapa yang penuh kasih kepada kami manusia yang berdosa ini. Di hari ini Tuhan, di dalam memperingati hari kebangkitan Tuhan, kami rindu sebagai umat-Mu, kami tidak hanya melihat dan mengenangnya saja, tetapi bagaimana kami sungguh-sungguh menghayati kasih dan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami pagi ini, Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan juga Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi ini. Kami mohon juga perlindungan dan penjagaan Allah di sepanjang ibadah ini. Berkati juga masyarakat di sekitar ini, kiranya juga Tuhan memberikan mereka damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya pertolongan kita di dalam ibadah ini berasal daripada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya itu, dan yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus atas jemaat sekalian. Amin. Jemaat kita silakan. Sekali lagi salam. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati kemenangan Kristus dari antara orang mati. 3 hari dia di dalam kubur berjuang demi umat manusia berdosa. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 58. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Hari ini kita adalah umat pemenang. Kristus telah mengalahkan maut itu, dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu kemenangan itu. Itu adalah kemenangan kita. Amin. Kita akan naikkan pujian sekaligus mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kami persilakan yang sudah Haleluya.
dipersilakan duduk kembali. Saat ini saya memberi kesempatan kepada kaum muda akan menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat persembahan pujian. Diberi waktu. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan lewat pujian. Mari anak-anak muda semua, silakan mempersiapkan diri dan maju ke depan. Mengundang teman-teman pemuda untuk maju ke depan, kita mau persetujuan bersama.
Tuhan segala pujian. Saat ini kami persilakan kaum bapak atau kaum pria akan menyanyikan pujian, memberi persembahan pujian kepada Tuhan.
bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Itulah tugas kita, memberitakan itu lewat sikap hidup kita, perbuatan kita, dan pemberitaan Injil. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di sepanjang segala abad dan zaman mengaku iman percaya kepada Tuhan. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa kita telah dibayar hutang oleh Tuhan, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, yang itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Untuk itu kita
Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati buat kami. Seharusnya kami juga mematikan keinginan-keinginan daging kami. Sekalipun itu bergolak di dalam tubuh kami, pikiran kami, perasaan kami. Tetapi oleh karena Engkau telah menang menghadapi semuanya itu, oleh kekuatan Roh Tuhan yang Kau berikan kepada kami pasti bisa melewati semuanya. Dan hari ini Tuhan, di hari kemenangan ini Tuhan, kami bersama-sama rindu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu boleh dipakai oleh Tuhan, menyampaikan firman-Mu secara benar, menyampaikan firman-Mu secara sederhana, sehingga setiap jemaat yang hadir mampu mengerti, dan Roh Tuhan menolong kami untuk yang boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kuasa si iblis yang hendak mengganggu bahkan mencuri firman Tuhan, bersatu hati kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau tidak berkuasa di tempat ini. Kami menyerahkan menit-menit waktu-waktu ke depan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom semua. Mari berikan salam buat teman di kiri dan kanan, katakan siap mendengarkan firman. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita beribadah di tempat ini di dalam hari raya kebangkitan Kristus atau namanya Paskah. Ya, Paskah itu artinya dilewati. Kalau dulu pada waktu zaman Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel masih di Mesir, ya, ketika malaikat maut menghampiri rumah Tuhan pada waktu itu, ketika ada darah di pintu rumahnya, maka malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa orang-orang yang ada di dalamnya. Dan hari ini kebangkitan Kristus atau Paskah dilewati itu adalah Yesus sudah mengalahkan maut, sehingga setiap orang yang percaya tidak akan mengalami kematian. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu memaknai kebangkitan Kristus. Memaknai kebangkitan Kristus. Kita semua yang ada di sini sudah mengerti bagaimana Yesus, mengapa Yesus harus bangkit, dan bagaimana prosesnya kita sudah tahu. Tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus pada masa kini, ya, memaknai kebangkitan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus lahir ke dunia, menjadi sama dengan manusia, mengalami proses pertumbuhan, mengalami juga kehidupan sebagai manusia karena dia lahir di dalam daging. Kemudian dia bertumbuh di tengah-tengah keluarga. Kemudian pada waktunya dia harus mengajar, menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan sampai akhirnya dia harus kembali pada misi itu, yaitu mati di kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Pada hari yang ketiga yang kita peringati hari ini, Yesus bangkit. Kemudian satu hal yang akan kita sedang menanti-nanti adalah kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, di dalam proses menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua ini yang penting bagi kita semua saat ini. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Satu misi Tuhan yang kedua adalah dia akan datang ke dunia. Ya, dia akan memang pertama menjemput kita di udara, tapi yang kedua dia akan datang menghakimi dunia ini. Nah, bagaimana saudara dan saya sampai pada waktu itu? Karena itu pasti akan datang, pasti akan tiba, pasti akan digenapi. Ketika waktu Yesus bangkit, ada banyak orang yang tidak percaya. Bahkan murid-murid pun tidak percaya. Kalau saudara perhatikan gambar ini ada Petrus, Yohanes, dan juga Maria Magdalena. Maria Magdalena masih pagi-pagi, ya,
datang ke kubur membawa rempah-rempah. Kalau di gereja di Bali, saudara saya itu subuh itu mereka sudah ke kuburan. Ibadah mereka punya tradisi. Jadi mereka pagi-pagi subuh itu ke makam, ibadahnya di makam. Ya, tradisi mereka seperti itu. Jadi mengikuti tradisi orang-orang Yahudi, ya. Nah, jadi mengenang di situ kebangkitan. Jadi Maria masih pergi ke kubur, padahal Yesus sudah katakan hari yang ketiga aku bangkit. Kadang Petrus ketika dikasih tahu, apa masa iya, ya, apa mungkin? Mereka sudah putus asa, mereka frustasi, gurunya sudah mati, tidak ada lagi, mereka sudah tercerai-berai. Dan ketika Petrus datang ke dalam dan dia ngomong biar apa benar, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sekarang kita semua yang ada di sini kita sudah punya keyakinan bahwa Yesus memang sudah bangkit. Amin. Apakah saudara yakin semua? Amin. Nah, sudah kita punya keyakinan, tetapi sekarang kita punya keyakinan, tapi bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sekarang sehari-hari sampai Yesus datang kali yang kedua. Nah, kita akan lihat dua hal hari ini. Yang pertama berbicara tentang nasihat, bisa berarti teguran, tetapi yang kedua adalah berbicara tentang peneguhan, penguatan buat kita. Mari kita lihat poin yang pertama di situ. Jadi bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus adalah yang pertama, jangan kita tertidur rohani. Katakan buat teman kiri kanannya, jangan tidur. Jangan tidur enggak. Ya, ganggu. Ya. Ingat gambar ini pasti ingat ya. Jadi ini kisah tentang 5 gadis yang bodoh. Dia tertidur. Jadi kalau saudara tidur pagi ini, saudara tadi yang mau bodoh? Ya. Jadi ini gadis yang bodoh. Firman Tuhan loh yang bilang kalau orang tidur itu bodoh. Ya. Nah, jadi ini berbicara tentang 5 gadis yang tidak menyiapkan minyaknya, ya kan? Mereka bawa ini ya sentir, ini udah mati, minyaknya habis. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kita ini mempersiapkan diri kita tuh sampai akhir. Ya, ini kontinuitas. Bagaimana kita ini betul-betul mempersiapkan, ada ekstra, kita konsisten, ya, kita sabar sampai akhir. Ini berbicara orang-orang yang bodoh ini awalnya itu semangat, ya, awalnya itu bergairah, di pertengahan jalan menjadi hilang semangat. Nah, kayak bapak-bapak itu nyanyi semangat, goyangannya gitu. Bahwa kita itu memang harus memulai dengan semangat, memulai dengan baik, pertengahan juga tetap semangat, bahkan sampai akhir. Jangan sampai kita tertidur secara rohani. Kita lihat ayatnya, Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai 17. Ambil poinnya saja, kita akan baca sama-sama di situ. Mari kita baca secara keras, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi firman Tuhan hari ini berkata, bangunlah, bangkitlah. Yesus sudah bangkit, jangan kita tertidur. Kalau kita lihat di dalam Efesus ini, konteksnya adalah berbicara tentang anak-anak terang. Ya, sebagai manusia baru, kita juga disebut sebagai anak-anak terang. Jadi tugas kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita bertanggung jawab menjadi terang tengah-tengah dunia ini. Ya, sebab itu Tuhan mengingatkan supaya jangan sampai kita itu tertidur rohaninya. Sebab kalau kita sudah redup, kita kehilangan semangat, maka kita tidak lagi berperan menjadi cahaya di tengah-tengah dunia ini. Dunia dikatakan sedang menuju dalam kegelapan, bahkan sedang berada di dalam
kegelapan. Ya, hari ini di dalam kebangkitan ini Tuhan mengingatkan supaya kita tetap bergelora, tetap bersemangat, tetap bergairah. Kapanpun ketemu kita, orang tetap melihat kita tetap semangat. Jadi saudara, kalau sekali-sekali ketemu dengan teman lama, lihat dia masih semangat enggak? Ya, apakah sampai hari tetap setia mengikuti Tuhan? Ini nanti lagu-lagu kita ini kan di-share di grup alumni. Ya, mereka tuh lihat kemarin aja lihat baru pre-wedding sampai mau bilang apa? Ya, pra online sebelum bapak-bapak nyanyi mereka udah diberkati luar biasa. Karena mereka kangen ya bagaimana lihat semangat. Nah, ketika mereka lihat, wah ini Pak Salah sih semangat luar biasa, Pak Wid cek lemu kan, ya cek semangat luar biasa sampai mabur-mabur kertasnya tadi. Semangatnya luar biasa. Jadi orang tuh lihat kita tuh semangat membuat orang semangat. Ya. Jadi kita tuh memang diberikan oleh Tuhan, dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah bangkit. Bahkan sebelum peristiwa kematiannya dia juga membangkitkan beberapa orang. Salah satunya masih ingat drama yang pernah kita buat yaitu Lazarus. Sudah berapa hari mati? 3 hari bangkit. Tapi sebelumnya itu ternyata Tuhan juga pernah membangkitkan anak-anak muda. Yang pertama itu adalah anak dari namanya Pak Yairus. Anaknya mati, Tuhan bangkitkan. Itu anak dari kepala rumah ibadah. Kemudian yang seorang anak muda juga, anak dari janda di Naim. Ini anak satu-satunya laki-laki mati. Dan Tuhan bangkitkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini penting buat kita bahwa kemampuan Tuhan untuk membangkitkan karena Dia punya kuasa. Ya, jangan sampai kita mengalami kematian rohani. Kita tertidur lama-lama bisa mati. Tadi saya lihat kenapa anak-anak muda ini banyak yang mati. Ya syukur dibangkitkan Tuhan. Nah, generasi muda jangan sampai kita tertidur, bahkan sampai mati oleh karena situasi dan keadaan. Saudara pernah ingat tentang kisah si Yunus? Yunus seorang anak muda diberikan perintah oleh Tuhan untuk apa? Pergi ke Niniwe, ya, menyampaikan pesan Tuhan supaya mereka bertobat. Tapi Niniwe ngapain? Apa yang dilakukan Niniwe sampai Yunus? Apa yang dilakukan Yunus? Lari. Mau pergi ke Yope naik kapal, lalu di kapal dia hidup. Sampai terjadi badai, ya, akhirnya dia dibuang ke laut. Ya, jadi hati-hati jangan sampai kita Yunus dibuang ke laut. Kalau syukur di Jogja jauh dari laut, ya kan. Nah, kalau kita tertidur bisa dibuang. Daud di tengah-tengah masa sukses kejayaannya dia mengalami masa-masa ini. Ya, seharusnya dia pergi berperang bersama dengan ya anak buahnya, tetapi dia hanya tinggal di asrama, ya kan? Di istana sampai dia terjatuh. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini adalah pesan peringatan Tuhan buat saudara dan saya bahwa Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, dia rela ya mengorbankan segala sesuatu, lalu dia sudah menyelamatkan kita. Tugas kita adalah menjadi terang dunia, ya. Sebab itu dikatakan bangunlah, bangkitlah, ya, supaya kamu bercahaya. Jangan sampai sinar kita itu sudah redup, kita tidak bisa membawa terang, bahkan kita sendiri bisa terjatuh. Ayat yang berikutnya di dalam Tesalonika, ya, Tesalonika dikatakan juga, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam.
Jadi kalau Yesus sudah melewati semuanya itu, maka kita juga harus senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Orang kalau mabuk itu bagaimana? Sering tidak sadar, out of control, sudah tidak bisa menguasai diri. Nah, di dalam kehidupan kerohanian kita juga kita mesti harus berjaga-jaga dan sadar. Jangan lengah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu berjalan berkeliling seperti singa. Dia akan mencari orang yang bisa diterkamnya. Itu kata Yakobus, ya. Jangan kita juga merasa hebat. Kita harus selalu rendah hati. Kita harus selalu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab seringkali ketika kita merasa nyaman seperti Daud itu, ketika kita merasa semuanya sudah baik-baik saja, dan iblis bisa mencuri itu, mencari celah itu, dan kita bisa terjatuh. Sebab itu cara supaya kita tidak tertidur rohani ya berjaga-jaga. Kita harus sadar, ya, kita selalu dalam keadaan fokus kepada Tuhan, fokus kepada tugas yang Allah percayakan, pada panggilan yang Allah berikan kepada kita. Ada contoh sebuah jemaat yang ada di Sardis. Kita lihat di dalam Wahyu. Di situ ada jemaat dikatakan di kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Perhatikan kata ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya. Jadi Allah Tuhan kita itu Allah yang maha tahu. Memang kota Sardis ini dikatakan kota yang kaya luar biasa, karena mereka memiliki sumber daya emas yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sini merasa mereka sudah memiliki semuanya. Sekali lagi memang kita beberapa waktu yang lalu terus diingatkan tentang harta, kekayaan, kepemilikan, ya. Seringkali itu menina-bobokkan kita, membuat kita salah fokus tujuan utama. Ya, jemaat di Sardis pun dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup tetapi engkau sesungguhnya mati. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan menilai setiap pekerjaan kita. Apa pekerjaan kita? Ya, sekali lagi konsep kita di dalam melayani Tuhan luas. Setiap orang diberikan bidang bagian kepercayaan sesuai dengan kasih karunia dari Tuhan. Apa saja. Tetapi Tuhan akan menilai apakah pekerjaan kita itu kedapatan sempurna atau tidak di hadapan Tuhan. Ya. Setiap orang diberikan kepercayaan. Kalau kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka ketahuilah bahwa Tuhan melihat, Dia tahu. Jangan kita melakukan sesuatu karena ada orang di depan kita, lalu kita melakukannya baik. Tetapi ketika tidak ada, lalu kita tidak lagi bertanggung jawab. Itu konsep yang salah. Karena sebenarnya apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, di situ dikatakan Allah itu Allah yang maha tahu. Jangan sampai seakan-akan kita hidup, seakan-akan kita aktif, seakan-akan kita sibuk beraktivitas, tetapi sesungguhnya itu adalah mati. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan memperingatkan jemaat yang ada di Sardis. Di sini dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti apa? Pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kepada kita, mari kita bersemangat, lebih bergairah di dalam Tuhan. Pandemi ini memang banyak sekali orang kehilangan motivasi, kehilangan semangat. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harusnya bisa mengalahkan itu. Kita tetap berkarya, ya. Kita tetap melakukan bagian kita. Jangan sampai kita terlena seperti orang-orang yang lain. Ya. Karena tadi dikatakan di Tesalonika, kalau janganlah kita sama seperti orang yang lain. Jangan sampai orang-orang yang lain itu sangat bergairah, bersemangat di dalam mereka beribadah. Bahkan mereka apa? Rela mengorbankannya nyawanya. Itu dahsyat banget mereka. Itu namanya militan, ya kan? Mereka tuh sampai rela loh meninggalkan keluarganya. Kemarin kita lihat ada bom gitu ya. Mereka sampai tinggalkan itu semua. Betapa dahsyat. Bagaimana dengan kita orang-orang Kristen, orang percaya? Apakah kita rela tinggalkan pekerjaan kita, kesibukan kita, dan kita mau cari Tuhan? Saya merasa ada banyak orang saat itu terlena, ya, lebih memikirkan kesenangan dan daging daripada mau mencari Tuhan, apalagi melayani. Tadi saya bilang anak-anak, ayo semangat melayani. Aduh, saya nggak bisa, semangat. Kalian yang muda-muda harus lebih bergairah. Kami itu sudah soyo, semakin muda ya Bu Dela, makin tua kita. Ini anak yang muda, ayo. Akan ada masanya saya naik itu tadi hampir jatuh ya, karena anak muda nggak kasih diri saya mau jatuh. Ya sudah semakin tua lututnya ya. Untuk saya nggak jatuh-jatuh kan malu-maluin saya dia. Mudanya masih lompat-lompat, saya bisa, tapi pas sudah tua ini apalagi pakai begini bisa jatuh. Jadi anak muda harus bersemangat. Ya, waktunya kalian berprestasi. Dan tahu nggak? Ya, orang-orang yang sukses itu dimulai karena dia takut akan Tuhan. Tadi contoh, gitu, sekarang sukses nih, banyak duitnya itu, ya kan, banyak duitnya. Tapi dia setia melayani. Dulu dia sudah melewati masa-masa itu, bahkan pulang pun sudah pinginnya melayani. Dia sebenarnya punya pilihan kan, pulang nyantai-nyantai aja di rumah. Tapi dia mau melayani. Itu satu contoh teladan. Pak Lehan sekarang sudah sukses, sudah kerja dengan baik. Tapi ini orang-orang yang setia. Saya bilang karena memang sudah terbukti. Yang lain ayo, generasinya kalian. Ya, kita ini sudah waktu ya berjalan. Ayo semangat. Saya selalu beri salah tuh, pasti datang pagi. Kemarin Jumat datang lebih dulu dari saya, ngapain udah setiap minggu tak lihat Natal, lihat ada yang kurang apa. Itu kalau nggak punya hati mengasihi Tuhan, ngapain jauh-jauh, rumahnya lebih jauh ya. Banyak di antara kita lebih dekat tapi nggak peduli mau ada apa. Yang penting kita datang pulang selesai. Tapi percayalah, apa yang kita lakukan itu Tuhan lihat, karena dikatakan aku tak tahu. Memang kadang gereja tidak bisa kasih uang, tidak bisa, tapi Tuhan kita itu raja di atas segala raja, kepala gereja. Berdoa, semangat, lakukan bagiannya. Ya, jangan tertidur rohani, jangan terlena. Kita memang punya tujuan, tapi fokus kita yang utama adalah Tuhan. Yang terakhir kita lihat di situ, bagaimana supaya kita tidak tertidur rohani. Ayat yang berikutnya bisa dilihat. Ya, di situ dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti apa? Orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Tuhan katakan, jangan kita bebal. Apa itu bebal? Ya, tidak pernah mau mendengar nasihat. Ya. Mari
mari kita arif dan bijak. Karena dikatakan kita mesti menggunakan waktu yang ada ini, karena waktu ini terbatas, singkat sekali. Kita nggak tahu finishnya di mana, kapan. Tapi kalau waktu itu sudah datang, kita tidak bisa mengelak. Makanya gunakanlah setiap waktu, setiap kesempatan yang ada itu, ya, dengan bersemangat, dengan sungguh-sungguh, jangan sampai tertidur, jangan lagi mabuk. Kalau sudah mabuk itu kita tidak bisa mengontrol diri. Jadi cara kita memaknai kebangkitan Tuhan adalah jangan kita sampai tertidur rohani. Amin. Sekali lagi bilang bangun, ayo bangun, bangun, bangun. Amin ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan adalah kita Islam next. Ya, yang kedua, jangan pernah menyerah. Wah, itu saya pakai ilustrasi apa itu? Semut ya. Saya kurang tahu itu fakta atau mitos. Semut bisa mengangkat kayu. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, jadi itu ilustrasi bagaimana kalau semut aja bisa, apalagi masa kita tidak bisa. Itu ya. Mari kita lihat di ayat Roma 8 ayat 34 sampai 35. Mari kita lihat ayatnya Roma. Yuk, mari kita baca sama-sama Roma 8. Oh, makasih Pak Wid. Biasa saya. Ya sayang saya nggak jatuh saya itu. Ya, Roma 8 ayat 34 sampai 35. 1 2 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sampai di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang di Roma. Kenapa Paulus memberikan seperti itu? Karena memang kondisi jemaat yang di Roma ini betul-betul mereka menghadapi banyak penderitaan. Sampai-sampai di dalam mempertahankan imannya, mereka betul-betul mengalami penindasan, kesesaan, penganiayaan. Mereka juga karena imannya kepada Tuhan, mereka kadang-kadang itu diadu dengan binatang buas, bayangin ya, dengan binatang buas. Jadi mereka ya mati, tercabik-cabik. Jadi ini memang situasi jemaat yang ada di Roma. Sebab itu Paulus katakan, Yesus sudah mati, sudah bangkit, dan sudah duduk di sebelah kanan Allah menjadi pembela kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Sebab itu kita tidak boleh menyerah. Apa yang bisa memisahkan? Tidak ada, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan betul. Sejak zaman dulu, orang yang mengikut Tuhan itu banyak menghadapi tantangan. Sampai hari ini. Kita mau ibadah aja perlu berjaga-jaga. Ya kan? Tetapi orang Kristen itu, katanya Pak Gus Dur, kalau orang Kristen itu baik-baik saja, biasanya menjadi tertidur. Tapi justru adanya tantangan, kesulitan, kita menjadi melek. Kita bangun, kita berjaga-jaga, kita lebih sungguh-sungguh, ya, lebih setia kepada Tuhan. Ya, jadi Yesus sudah mati dan bangkit. Sebab itu kita jangan menyerah. Apa sih persoalan kehidupan kita hari ini? Ya, ada banyak persoalan. Ada yang sebagian usahanya mengalami kesulitan, ya kan? Kita sulit dalam pendidikan, anak-anak kita sebagian besar sulit mencari pekerjaan. Ya, tetapi sebagai orang percaya kita tidak boleh menyerah. Kita harus punya keyakinan dan kita berjuang sekuat tenaga kita bersama dengan Tuhan. Kita lihat ayat yang berikutnya di dalam bagian kelanjutan dari Roma ini tadi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, karena kita ini punya gen pemenang. Wah, itu kemarin si gen halilintar itu siapa itu nikah ya? Siapa itu? Atta. Saya pikir dulu namanya itu beneran nggak sih halilintar gitu ya? Ternyata memang bener namanya ya. Nama bapaknya itu siapa itu? Ya, Halilintar Hamid. Nah, itu namanya memang bapaknya itu Halilintar namanya. Oh, itu luar biasa. Anaknya berapa itu? 11 atau 12? 11 ya, mereka 11 itu. Wah, jadi kenapa mereka bisa seperti itu tahun 2014 katanya ibu itu ya, namanya siapa ini, saya cari namanya Langgegani siapa, Faruk. Dia menulis buku tentang itu, tentang keluarganya, bagaimana perjalanan hidup mereka dari menderita juga sebenarnya, susah, mengalami kesulitan, sampai mereka bisa sukses menjadi pengusaha keliling dunia. Lalu anak-anaknya juga berkembang, itu yang dimulai dengan YouTuber itu ya, luar biasa sekali. Anaknya 11 nggak sukses kabeh ya, luar biasa. Ya anak-anak muda sekarang saya udah berubah konsep lah, saudara mau punya anak berapa silakan, sebanyak-banyaknya boleh lah ya, biar jemaatnya cepat penuh gitu ya, banyak gitu ya. Pak Haji saya kasih jatah 10 orang gitu ya. Elsa 20. Loh, teman-teman kita tuh mereka semangat luar biasa loh mereka itu. Saya punya ada di Berbah itu, dia jual baju, punya anak, setiap kali ketemu punya bayi, saya bilang nggak punya anak lagi. Iya Pak, aku jadi malu. Setiap kali ketemu tuh punya bayi. Saya bilang dahsyat luar biasa. Anaknya happy, mereka happy juga ya. Wah, itu semangat ya. Saya dulu salah konsepnya Pak ya, itu udah lewat ya. Dulu coba punya semangat kayak gitu ya. Wah, ya kalau tidak berdua, kadang-kadang mereka dulu aku tuh punya kakak cowok tol. Nah sudah ada Kak Riko, kakak-kakak itu cowok loh. Jadi kalau anak-anak muda sekarang ayo, kalau pas sering pernikah dengan saya tak suruh punya anak banyak-banyak. Ya lah, ini mereka luar biasa gen halilintar itu 11 suka semua, luar biasa. Ya lah, kita ini kan punya gen pemenang, betul nggak? Betul nggak, punya gen pemenang nggak? Ya Tuhan kita sudah menang kok kita kalah. Wah, Tuhan kita sudah menang ya, jangan menyerah, punya semangat, punya gairah. Ya, kalau kita ingin sukses luar biasa, takut akan Tuhan, ya anak-anak kita luar biasa, itu kan luar biasa jadi berkat di seluruh dunia. Amin. Ya, jadi kita tuh lebih dari pemenang. Kalau Kristus sudah menang, janganlah kita menjadi orang kalah yang menyerah putus asa. Ada satu ilustrasi, ilustrasinya gini. Ini satu kali si iblis ini lagi bangkrut, wah dia bangkrut, lagi botek si iblis. Kemudian karena dia mengalami kesulitan keuangan, si iblis dia obral, diskon besar-besaran. Jadi dia jualan si iblis, ya. Kemudian dia mulai jualan barang-barangnya tapi dengan diskon 50%. Biasanya ibu-ibu kan suka diskon sama kayak saya gitu ya. Belanja itu cari diskon. Lalu si iblis jualan dia mulai mendisplay barang-barangnya. Kemudian nama barangnya yang pertama adalah iri hati. Nah, itu nama barangnya iri hati. Yang kedua nama barangnya benci. Nah, yang ketiga nama barangnya pemalas. Ya. Lalu yang keempat nama barangnya adalah pendendam. Itu jenis-jenis namanya juga iblis lah jualan. Nah, ada satu barang ditaruh di situ. Namanya barangnya putus asa. Nah, lalu ibu-ibu tanya, iblis, ini kok harganya mahal sekali, ya kan? Ini yang lain diskon 50%, ini kok ditaruh di depan si barang putus asa ini kok harganya tidak sediskon yang itu, sudah usang, kayaknya sudah sering dipakai, kamu kok jual? Lalu si iblis bilang gini, iya itu barang kesukaan saya, itu saya sering pakai, itu kalau saya pakai biasanya manusia itu mudah tergoda. Kalau sudah putus asa, saya bisa kuasai dia, saya dapat keuntungan luar biasa.
ilustrasi si iblis ya. Makanya jangan kita mudah putus asa. Semangat ya, jangan menyerah. Oh Yesus saja menderita, mengalami kesulitan, penderitaan, nggak putus asa. Kalau seandainya dia nggak sampai ke Golgota, apa yang terjadi? Ya, sampai di tengah jalan udah nggak jadi, ya kita nggak jadi apa-apa. Ya, tapi itu mari kita tetap bersemangat, jangan menyerah. Kita lihat di dalam Korintus ayat yang terakhir buat kita, Korintus pasal 10 ayat 13, ayat yang sudah sangat sering kita baca. Mari kita baca sama-sama yang sudah hafal kata. 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Amin. Jadi katakanlah, pencobaan yang aku alami, pencobaan tidak melebihi. Bahkan ketika kita menghadapi Tuhan setia, Dia tidak akan membiarkan aku dicobai sendiri. Coba katakan pada dirimu sendiri, pencobaan yang aku alami adalah pencobaan tidak melebihi kekuatan. Allah setia ya, karena Dia tidak akan membiarkan aku dicobai malah seorang diri. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita perhatikan gambar itu adalah bukti dari perjuangan Tuhan yang tidak menyerah, sekalipun harus menghadapi demikian berat yang harus dihadapi, tetapi Tuhan Yesus tidak menyerah. Bapak itu saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dua hal yang bisa kita lakukan di dalam memaknai Paskah ini. Yang pertama tadi adalah apa? Jangan tertidur, bangunlah, bangkitlah, bergairahlah. Mari kita lebih bersemangat di dalam mengikut Tuhan, lebih bergairah lagi di dalam melayani Tuhan. Ya kan? Kita sudah tahu semua janji-janji Allah dalam hidup kita. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Apapun persoalan sekarang, pandemi ini memang banyak kesulitan, tetapi mari kita melihat nilai-nilai positif, peluang-peluang yang bisa kita lihat, kita tetap eksis bersama dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak pernah akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Akan ada banyak kesempatan yang Allah beri, di mana kita bisa menjadi saksi dan terang Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Firman Tuhan, kiranya kita boleh diberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Tuhan hari ini? Apakah kita dalam kondisi tertidur secara rohani? Apakah kita sedang menyalahgunakan waktu-waktu kesempatan yang ada? Mari masing-masing kita bergairah, bersemangat di dalam Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita tidak menyerah. Kondisi apapun jangan sampai kita menyerah, karena kita tahu Tuhan kita ya sudah berjuang setia sampai akhir, sehingga umatnya boleh mengalami kemenangan di dalam. Terima kasih. Mari berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Mari singer, saya undang maju ke depan. Kita akan sama-sama naikkan sebuah pujian. Kita akan menyerah. Akan
Kau saja rela mati dan Kau setia berjuang sampai akhir. Asalkan Kau akan meninggalkan kami dalam masa-masa penantian sampai seluruh kegenapan firman-Mu akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu Tuhan, kami boleh terus Tuhan mau mengarahkan hati kami kepada Engkau, karena kami lebih dari pemenang Tuhan, karena kami memiliki game pemenang, kami memiliki Engkau sebagai Allah yang sudah menang atas segala sesuatu. Sebab itu kami tidak mau terlena dan tertipu, kami tidak mau Tuhan menyerah Tuhan apapun yang terjadi. Bahkan hari-hari ke depan ini Tuhan, kami percaya bahwa Kau tetap ada bersama dengan kami. Kau akan menolong kami melewati dan melampaui semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, tolong kami Tuhan, pelita kami tetap menyala, agar kami tetap boleh menjadi terang dan saksi di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kami yang hadir pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Diberkati semua. Amin. Kita percaya bahwa firman yang kita dengar hari ini akan menolong, memampukan. Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Saat ini kita akan memberikan waktu berdoa bagi bangsa. Nanti utusan dari pemuda akan berdoa buat bangsa. Dan sebelumnya kita akan naikkan pujian. Saya mengundang sekali lagi semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat bangsa Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri. Kami hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami merindukan Tuhan memulihkan Indonesia. Kita naikkan pujian, bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini
Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan karunia Engkau yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami bersama-sama mau berdiri. Kami mau berdoa bersatu, Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kami mohon Tuhan, Engkau bekerja bagi kami. Kau menyatakan kasih, Kau menyatakan kemuliaan di tengah-tengah bangsa kami. Kami mau bersatu hati dan berdoa pagi hari ini. Engkau yang mengerti dan yang tahu. Sepanjang 1 tahun belakang, kami menghadapi pandemi. Kami berhadapan dengan virus. Kami mohon supaya virus ini sudah pergi. Kami mohon setiap tugas yang bekerja, mulai dari medis, dokter, dan pemerintah, untuk setiap rencana yang mereka untuk setiap rencana yang mereka canangkan agar virus ini tidak pergi. Lewat media vaksin, lewat hal-hal yang lain, kami mohon lewat vaksin, lewat rencana-rencana itu, Tuhan juga bekerja. Tuhan bagi, Tuhan memulihkan bangsa kami. Amin. Kami mau supaya setiap orang bisa melihat, supaya setiap orang bisa merasakan, bisa mendengar akan kemuliaan kami, supaya memulihkan supaya mau berdoa juga akan hal-hal yang terjadi dalam banyak hal-hal yang mengganggu pikiran kami, mengganggu ketenangan kami. Tapi kami mau juga Allah. Kami sungguh bersyukur Yesus untuk seluruh amanat yang Kau berikan, mulai dari TNI, polisi, bahkan seluruh aparat pemerintah yang turut menangani kejadian-kejadian yang membuat hati kami resah, membuat pikiran kami gundah. Kau berikan mereka kekuatan di seluruh aparat yang bekerja. Kau beri mereka kesehatan, bijaksanaan juga daripada Allah, supaya mereka bisa menjaga keamanan bangsa. Kami juga mau menyerahkan Yesus untuk seluruh pemerintah jajarannya, mulai dari presiden, mulai dari dewan-dewan yang ada, menteri, gubernur, bahkan sampai tingkat Engkau yang telah memilih mereka, Engkau telah memilih mereka dari Tuhan juga Indonesia. Tolong Engkau urangi mereka dalam mereka mengemban setiap amanat yang ada, dalam mereka menjalankan setiap tugas-tugas yang ada, supaya mereka bisa bersatu menjalankan tugas dengan baik, dengan setulus hati. Oh jauhkan kirang-kirang buruk mereka untuk melakukan penyelewengan tugas, tapi Engkau urangi hati supaya dengan tulus mereka mengabdi untuk bangsa dan melahirkan tanah seluruh masyarakat, supaya kesejahteraan yang daripada Allah bisa dirasakan tiap-tiap orang. Kami juga berdoa untuk kondisi bangsa kami dalam perekonomian yang saat ini turun, bencana-bencana yang terjadi di dalam kesehatan yang sangat-sangat menyakitkan. Kami mohon supaya Tuhan bekerja, memulihkan segala ekonomi, memulihkan segala bencana-bencana yang ada. Kuatkan kami Tuhan, satukan hati kami sebagai sebuah bangsa untuk saling peduli satu sama lain, sehingga setiap orang yang melihat bisa merasakan kasih Allah. Tolong Tuhan, kami mau berdiri di pagi hari ini. Kau juga pakai kami semua dalam memakai hari Paskah pengorbanan dan kebangkitan Allah, supaya tidak hanya menjadi sebuah perayaan kami saja, tetapi bisa kami maknai dan kami kasih di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah berkorban di atas kayu salib, kami tidak mau darahmu yang tercurah itu banyak terbuang sia-sia, tetapi Engkau urus kami kemanapun kami pergi, supaya kami bisa menyatakan kasih. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang telah mengasihi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri sambil memberi persembahan yang kedua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita naikkan pujian Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Kita nyanyikan dari awal pujian. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas doa penutup dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan,
yang terdiri dari berbagai suku-suku. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Kiranya berkat rahmat yang daripada Tuhan senantiasa turun di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah kehadiran kami orang-orang percaya menjadi terang di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami juga umat-Mu yang datang pagi ini membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan jemaat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu digenapi Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Paskah ini boleh menjadi tonggak semangat yang baru buat kami, bahkan kebangkitan rohani kami, sehingga hidup kami Tuhan boleh terus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Maka sekarang kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang berasal dari Allah Bapa kita, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Ketika kita sudah selesai, mari berikan salam buat teman di kiri dan kanan. Katakan, diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Baik, ada pengumuman yang mau saya sampaikan bahwa minggu depan itu ada pengkhotbah tamu karena ada pertukaran mimbar. Jadi akan melayani adalah Bapak Pendeta Sariman dari Purworejo. Kemudian hambanya Ibu Krismawati akan melayani di Purworejo. Jadi ini ada pertukaran mimbar. Kemudian minggu depannya lagi akan ada pengkhotbah dari Jakarta karena ada kunjungan dari tim Caretaker Sinode. Jadi akan melayani di sini juga dari Jakarta. Ya, saya serahkan kepada majelis untuk ibadahnya, apakah dia datang sekali atau 2 kali, mau diatur untuk setelah minggu ini. Ya, hari ini memang kita buat 1 kali, ya, tapi rasanya masih banyak yang kosong juga di luar ya. Nah, kadang-kadang tidak bisa diprediksi, kadang penuh, kadang seperti ini. Ya, kita serahkan kepada majelis mengambil hikmahnya seperti apa. Itu dari kami, dari panitia Paskah. Apakah ada pengumuman lagi? Tidak ada. Baik, tidak ada. Di depan sudah ada konsumsi, kalau tidak salah sudah ada makan siang disiapkan. Tapi sekali lagi bisa dibawa pulang dan makan di rumah masing-masing. Tetap mencuci tangan sebelum meninggalkan tempat ini, ya. Kemudian panitia masih akan mempersiapkan menutup gereja lagi seperti biasa. Mohon kerjasamanya. Ya, begitu saja pengumuman dari kita. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah.
Tuhan memberkati kita semua. Ya, shalom. Tuhan memberkati.